Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novinaldi. Halo teman-teman, di video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya implementasi sebuah template Bootstrap di dalam PHP MySQL. Jadi teman-teman pastikan sudah mengerjakan dari video yang telah saya share, yaitu mengenai tentang pagination, kemudian searching data. Jadi kita akan coba bagaimana menerapkan sebuah template Bootstrap yang sangat populer saat ini, yang paling banyak digunakan oleh para developer. Kita coba integrasikan ke dalam PHP, ya. Baik, kita langsung saja. Teman-teman silakan kunjungi Bootstrap, ya. Kemudian ambil yang download. Selanjutnya kita ambil yang compile CSS dan JS saja. Ditunggu ya. Ketika sudah download ya, ini hasil download. Kebetulan saya udah mendownload filenya atau zipnya yang di sini. Silakan nanti teman-teman ekstrak saja, atau ekstrak here boleh juga, atau ekstrak file boleh juga di sini. Saya ambil yang saya posisikan di dalam project saya. htdoc, kebetulan saya posisinya di web 1, kemudian PHP MySQL. Nah, di sini ya. Di sini saya posisikan. Baik. Di sini ada folder Bootstrap disk ya. Di dalam folder ada folder lagi yaitu css.js dan js gitu ya. Di sini saya edit ya. Misalkan saya buat assets. Anggap saja seperti itu. Saya buat assets. Kemudian langkah selanjutnya, silakan buka Visual Studio Code-nya. Nih, di sini udah saya buka. Kemudian ketika kita mengunjungi web kita, yang dijalankan adalah file index-nya terlebih dahulu, kayak gini. Ya, file index-nya. Maka file index-nya dulu yang menampilkan data mahasiswa ini kita rubah dulu. Ini anggap saja ya, saya rename dulu, misalkan namanya XX gitu ya. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, jadi yang di load pertama adalah template Bootstrap-nya. Jadi template-nya ini yang kita buat sesederhana mungkin, nggak komplit gitu ya, yang penting teman-teman paham bagaimana cara mengintegrasikannya sebuah template di PHP ini. Baik. Kemudian silakan buat file index ya, kayak ini, index.php. Ini untuk menampung template kita. Selanjutnya kita buka Bootstrap lagi, ambil yang introduction sini ya. Kemudian ambil yang starter template. Kemudian kita copy aja semuanya. Nih, kita copy semuanya. Gitu ya. Nah, kalau kita jalankan hasilnya seperti ini, hello world. Nah, jadi kalau kita lihat scriptnya, itu yang kita copy tadi, dia meload sebuah file CSS, bootstrap min CSS, dan di bawahnya jQuery, kemudian popper min.js dan bootstrap min.js, itu download secara online. Nah, kita kebetulan udah download bootstrapnya, kita load secara offline. Caranya gini, gitu ya. Ketikkan link. Nah, ada atribut rel/sheet, kemudian harifnya apa? Cari file di folder asset, kemudian cari CSS, kemudian cari yang bootstrap min CSS. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang jQuery ya, yang scriptnya ini kita hapus saja dulu. Script pertama, ambil source, kita cari folder assets, kemudian JS, kemudian cari bootstrap min.js. Nah, gitu ya. Selanjutnya, ingat template Bootstrap ini dia ibaratkan seperti dia bergabung gitu ya, atau dia jalan harus ada namanya jQuery gitu ya. jQuery. Jadi kita harus nge-load sebuah file jQuery. Kita download aja dulu. Kita cari jQuery di sini. jQuery, kemudian kita download. Kemudian kita ambil yang production saja.
ya, kita ambil production yang ini tuh. Hasil ini Anda Ctrl S saja atau klik kanan save back as gitu ya, Anda simpan di PHP MySQL Anda teman-teman gitu ya, di .js simpan aja di sini, kita save gitu ya, kita back lagi, kemudian ketik lagi script, kemudian src cari folder assets, folder JS, dan cari yang jQuery. Nah, sudah ya, kemudian kita refresh lagi, jalan nggak? Nah, sudah ya, hello world. Baik teman-teman, selanjutnya kita coba buat sebuah navbar atau menu ya. Caranya gini, cari yang namanya navbar ya, teman-teman harus koneksi internet ya, jadi saya nggak terlalu hafal nih scriptnya, jadi kita cari yang nav. Nah, ini ya, bagian navnya kita copy saja, kita pastikan di sini. Hello-nya kita ganti dengan misalkan belajar PHP dan MySQL. Itu ya. Navbarnya kita ganti misalnya PHP MySQL. Kita simpan, kita jalankan. Oh maaf, kita jalankan di sini. Nah, hasilnya ini ya. Ini navbar dari Bootstrapnya. Selanjutnya kita coba ganti warnanya. Cari yang di sini di bagian nav, tag nav. Di bagian navbarnya kita ganti dark. Kemudian backgroundnya kita ganti dengan dark. Kita jalankan lagi, warna hitam. Kemudian kita geser sedikit ya, kita geser sedikit. Di sini kita ketikkan tag div, kita panggil kelas container supaya agak sedikit menjorok ke kanan ya. Ya, kemudian yang di sini kita pindahkan ke atas, kita blok, tahan shift ya. Anda cut saja, pindahkan di sini. Tuh, sudah ya. Kita refresh. Ya, dia akan jorok ke kanan sedikit. Selanjutnya menunya kita ganti di sini ya. Menunya kita ganti. Misalkan ini beranda misalnya. Beranda. Kemudian di sini kita buat menu mahasiswa yang kita buat tadi. Di sini misalkan dosen gitu ya. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan dosen, ini sama aja sih create tabel mahasiswa gitu ya. Ini sebenarnya memang khusus untuk mahasiswa saya mengambil mata kuliah pemrograman web 1. Dah gitu ya. Kemudian ini biarkan aja dulu ya. Kita simpan. Beranda mahasiswa, oh ada disable sini. Kita hapus saja. Kita refresh. Duh, gitu ya. Kita klik ini, lihat linknya, tanda pagar karena hrefnya tanda pagar. Nah, nanti di sini kita akan membuat secara dinamis. Beranda misalnya kita buat hello selamat datang gitu ya, mahasiswa, kemudian tampilnya data mahasiswa yang udah kita buat tadi yang di sini, yang index.php gitu ya. Jadi tampilnya dinamis gitu ya. Baik, kita lanjut. Jika sudah, kita buat sebuah isi di sini atau konten. Misalnya ini adalah konten yang sifatnya dinamis nantinya. Bahasa Indonesia aja ya. Konten. Nah, kemudian saya buat misalnya container lagi, div class container. Misalnya ini isi. Saya buat, saya refresh. Ini agak terlalu ke atas. Kita buat mt margin top jarak 4 misalnya. Kita refresh lagi. Gitu ya. Nah, kemudian isi di sini kita akan membuat secara dinamis di mana dia akan ngecek sesuai dengan variabel super global yang dikirimkan melalui metode get ya. Jadi kita ngambil dari metode get di sini. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan saya ngambil indeks tadi ya, indeks PHP. Kemudian misalnya page ya sama dengan home gitu atau beranda gitu ya. Enter. Nah, nanti akan dicek di sini. Jika misalkan sebuah metode get atau variable get yang isinya beranda, maka yang ditampilkan adalah beranda.php. Jika mahasiswa
maka ditampilkan data mahasiswa ya. Mungkin teman-teman agak bingung sedikit dari penjelasan saya, kita langsung saja ya, kita coba di sini. Ketika diklik beranda gitu ya, maka ditampilkan adalah beranda gitu. Nah, baik. Misalkan seperti ini. Di bagian beranda menu yang di sini kita ganti ya. Langsung tanda tanya, carikan saya nanti sebuah variabel ya, page yang isinya nanti beranda. Nah, kalau di sini sama, misalnya page di sini mahasiswa. Kemudian di sini page sama dengan dosen. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian yang ini isi ini kita hapus saja, kita ganti dengan perintah PHP di sini ya. Nah, kita akan coba ngecek ya, jika ada sebuah variabel get ya, misalnya page ya, ini dia yang page, misalkan ada, maka kita buat sebuah variabel page ya, sama dengan string get page. Nah, ya. Jadi jika ada, maka kita tampung dalam variabel page. Ini variabelnya terserah aja ya, nama variabelnya apa. Jika tidak, maka saya buat seperti ini. Saya arahkan ke beranda gitu ya. Jika tidak, saya arahkan ke beranda dengan perintah include. Misalkan saya buat seperti ini, beranda garis miring index.php. Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman paham di sini. Jadi kalau misalkan ini nggak ada gitu ya, nah, dia diarahkan ke file beranda, file index.php yang ada di folder beranda gitu. Itu maksudnya. Baik, kita coba di sini. Kita coba dulu ya, beranda. Jadi kita buat sebuah folder beranda di sini. Beranda. Kemudian di dalam beranda kita buat file index.php. Nah, kita buat tulisan misalnya seperti ini. Ini adalah beranda. Tuh, kita coba, kita refresh lagi. Nah, itu ya. Kalau misalkan klik ini beranda, nah, ini memang adalah beranda. Jadi di sini kita belum buat logical if ya. Jadi kalau misalkan back lagi, saya hapus di sini, dia menuju ke beranda. Baik teman-teman, mudah-mudahan paham di sini ya. Nah, kita percantik sedikit yang menggunakan sebuah alert misalnya. Kita cari alert, nah, kita bisa copy aja di sini, ambil yang ini ya, kita copy aja, pastikan sini. Baik, kita ganti halo selamat datang di website saya. Kita simpan. Tuh, oke, lumayan lebih menarik ya, lebih cantik gitu ya. Baik, ketika kita klik beranda, dia akan mengarahkan ke beranda.php. Caranya gini. Nah, jika ada, maka ditampung dalam variabel page ya. Maka di sini kita buat logical if lagi. Jika tag tadi isinya beranda ya, jadi nanti ketika isinya beranda, maka arahkan ini ya, include beranda index.php. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi, kalau misalkan tidak, jika tidak, nah kita buat seperti ini, echo ops Anda salah. Misalnya kita buat H1 ops link Anda salah gitu. Nah, baik, kita coba, kita refresh. Nah, itu kita hapus lagi, sama ketika klik beranda, nah gitu, kita klik mahasiswa, muncul seperti ini, ops link Anda salah. Jadi dia akan ngecek, jika tulisnya beranda, maka arahkan ke beranda.php ya, beranda/index.php. Nah, itu ya. Baik, kita buat nih, bagaimana caranya ketika klik mahasiswa mengarah ke data mahasiswa gitu. Nah, di sini kita buat else if ya, jika page-nya sama dengan mahasiswa, nah, kita arahkan include mahasiswa
index.php. Nah, gitu ya. Gimana? Mudah-mudahan teman-teman paham di sini. Baik, kita back lagi, kita buka Explorernya. Di sini kita buat sebuah folder mahasiswa. Nah, folder mahasiswa ini kita masukin semua yang sudah kita buat, dari form edit, form tambah, ya, hapus, ya, index, bukan indeksnya ini. Bagusnya di Explorer sini aja ya. Form edit, tambah, hapus, di sini index. Dan koneksi kita simpan, kita biarkan aja, kemudian simpan data. Ya. Saya pindahkan, saya cut ke folder mahasiswa. Nah, paham ya? Jelasnya kayak gini. Gitu. Oh maaf, di mahasiswa itu ada form edit, tambah, hapus, index. Nah, yang index x-nya 2 ini kita rename lagi. Nah, gitu. Dah. Kita coba ini, kita jalankan. Kita refresh. Tuh, jalan dia. Oh, ini karena ada tampilannya agak salah ya. Tapi nggak apa. Nanti udah benar ini sebenarnya. Baik, kita coba rubah index.php-nya. Baik, kita buka index.php-nya. Kemudian yang doc type-nya mulai sampai body kita hapus saja. Nah, kemudian div class containernya kita hapus saja. Ini karena saya buat style CSS sendiri. Kemudian ke bawah saya lihat lagi. Mulai dari div sampai penutup HTML saya hapus. Oke, saya lihat lagi, saya refresh. Tuh, hasilnya kelihatan. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Diklik beranda, klik mahasiswa, dia berada ke sini. Nah, kita coba perbaiki sedikit tampilannya di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Baik. Silakan scroll ke atas. Di sini kalau kita lihat include ons-nya dia mengarah ke folder ke file koneksi.php. Bagaimana caranya koneksi ini tidak dipanggil terus-menerus? Baik ya. Nah, di sini kalau kita lihat koneksi PHP-nya dia sejajar dengan index.php. Nah, maka dari itu kita coba buat folder dulu, misalnya conf ya. Conf atau konfigurasi biasanya. Koneksinya saya pindahkan ke dalam folder conf. Sudah saya pindahkan. Kemudian indeksnya di index.mahasiswa include ons koneksi.php kita hapus saja. Gitu ya. Selanjutnya di bagian index.php itu paling atas kita panggil seperti ini dengan perintah php include ons folder apa conf garis koneksi.php. Nah, sudah. Baik, kita refresh lagi di sini. Mudah-mudahan nggak ada error. Nah, gitu ya, nggak ada error ya. Kalau misalkan salah di sini misalnya, atau salah folder saja, kita refresh, nah dia error ya, karena nggak ada koneksi gitu ya. Saya back lagi, simpan. Dah, baik. Jadi nanti di form tambah, form edit, nanti nggak perlu kita panggil lagi. Nah, jadi kita fokus dulu ya ke tampil data. Baik, kita coba rubah tampilannya sedikit ya, menggunakan kalau di Bootstrap itu ada namanya card gitu ya, card. Nah, kita ambil kontennya yang mana bagusnya ya, yang ada bodinya. Bentar, ada title text, yang ini aja, yang ini kita copy di sini ya, di bagian title text and links ini kita copy. Kemudian di indeks mahasiswa gitu ya, kita letakkan paling sini lah, kita letakkan di sini sebelum data mahasiswa. Ini enter aja banyak-banyak boleh, nggak ada masalah gitu ya. Baik, kita ganti di card title, kita ganti dengan data mahasiswa. Nah, kemudian di card title yang subtitlenya ini kita hapus saja. Nah, ini adalah konten di dalamnya. Ini yang harifnya kita ganti aja ya, kita hapus saja boleh ya, kita hapus. Baik, kemudian yang sini card textnya, nah kita buat sini. Jadi kalau kita simpen hasilnya gini. Nah gitu ya. Ini kurang bagus ya, kita coba lagi cari yang lain gimana, yang ada
bentar, kita coba yang yang ini, yang ada header dan footernya. Ini aja ya, kita copy lagi. Ini saya ganti lagi ya, saya pastikan fiturnya kita ganti misalkan data mahasiswa gitu ya. Card header gitu ya, data mahasiswa. Kemudian misalnya kita buat card title-nya data mahasiswa lagi. Kemudian di card text-nya ini kita hapus, baik ya. Kemudian di sini kita hapus juga. Udah, kita refresh. Nah, hasilnya gini. Nah, kemudian isi yang ini data mahasiswa kita pindahkan atau kita ganti dengan silakan cari data dan sebagainya gitu ya. Kita coba gini, caranya gini, bagusnya kita hapus aja ya, atau kita ganti dengan untuk tombol tambah. Nah gitu ya, kita ganti dengan tombol tambah. Contoh, kita back ke bawah, ini kita hapus saja, ini kita hapus ya, hapusnya hati-hati. Kemudian input DP buttonnya ini, nah kita cut, pindahkan di sini. Nah gitu ya. Kemudian ini saya hapus, hati-hati ya, hati-hati cara ngapusnya. Kalau ngapus yang tadi, blok aja dulu, tekan Ctrl Shift K ya, huruf K. Nah kita hapus. Kemudian yang formnya di sini saya cut lagi, saya pindahkan di sini di bagian card text-nya. Nah gitu ya. Kemudian untuk isi datanya ya, isinya kita pindahkan di sini nih sampai ke bawah gitu ya teman-teman. Ini nggak pakai P, di sini ada P ya, P-nya kita hapus saja nih. Ingat, kalau ada penutup P kita hapus saja. Kita mulai lagi ya, kita blok sampai ke bawah, saya cut lagi, saya pindahin ke atas, letakkan di sini ya sebelum penutup P. Nah saya simpan. Dah, mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Saya refresh. Nah gitu ya, agak lebih fresh gitu ya, data mahasiswa tambah cari data dan sebagainya. Oke, kita mulai bertahap. Pertama kita ganti tombolnya, tombol tambah ya, tombol tambah. Di sini tombol tambahnya mana ya? Nah ya ini. Baik, saya buat panggil kelas namanya BTN primary. Nah berwarna biru ya. Saya refresh di sini tuh. Nah kalau kita lihat di sini bisa button ya, nama komponennya button tuh. Kita cukup pahami ya ini kelasnya saja. Jadi kalau misalkan ada sebuah tampilan yang menarik, lihat aja atribut kelasnya. Nah gitu ya, kalau warna primary itu warna biru ya, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di sini di bagian dokumentasi Bootstrap-nya. Nah sudah ya, silakan cari data, kita ganti misalnya ya di tombol cari misalnya di sini. Nah teman-teman bisa buat kelas BTN warning misalnya ya, itu warna kuning. Oh maaf, di text ya, oh salah. Di sini kelas BTN warning, R-nya kelebihan. Nah gitu ya. Kalau formnya itu ada namanya kelas, bagian input tipe text-nya ada namanya kelas form control namanya. Bisa refresh. Nah gitu, kemudian teman paham ya, agak lumayan bagus sedikit. Kemudian satu lagi tabelnya itu kita ganti, tambahkan yang namanya kelas tabel misalnya border red, kemudian tabel striped. Nah saya refresh gitu, gimana, lumayan bagus ya, lumayan bagus. Kemudian di bagian tombol hapus dan edit di bagian hrefnya, nah teman-teman bisa ganti ini, tambah kelas saja, kelas ini saya udah buat kelas yang merah, saya ganti dengan misalnya BTN danger. Kemudian untuk edit, nah kita ganti dengan BTN info misalnya,
Saya refresh lagi, saya simpan lagi, saya refresh. Sudah nih, udah lumayan bagus nih tampilannya. Dah, baik teman-teman. Nah, di sini ketika klik tombol tambah, nah dia mengarah ke file form tambah. Gimana caranya? Kita harus ngecek lagi di sini, ya. Kita tambahkan, dan jika ada misalnya nanti saya ada variabel aksi sama dengan form tambah. Form tambah ini bukan file ya, tapi adalah parameter value yang akan dicek oleh metode get-nya. Baik, kita coba di sini. Udah, kita ambil indeks di sini. Ya. Di bagian mahasiswa, di bagian di sini, text mahasiswa. Jika kita buat sini. Nih. Jika misalnya kita tampung aksi gitu ya. Jika ada ya sebuah parameter get yang aksi gitu, maka saya buat variabel ini aksi sama dengan variabel get aksi. Nah, aksi di sini nanti. Udah ya. Kemudian kita cek di sini. Jika aksinya itu sama dengan form tambah, baik deh, bukan form tambah lah, kita buat tambah gitu ya, supaya nggak meragukan. Maka arahkan ke mahasiswa form tambah. Form tambah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sini paham. Baik, kita refresh. Kita ganti di sini. Dan aksinya itu kita cari tambah, enter. Dia akan mengarahkan ke form tambah. Dah. Di sini dia. Nah, baik ya. Baik, kita coba. Kita ulangi lagi, kita refresh. Jika baik, bagian mana ya? Di mana teman-teman? Form tambah. Di sini di index.mahasiswa, di bagian klik tombol tambahnya. Nah, gitu. Kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan tanda tanya ya. Page sama dengan mahasiswa dan aksinya adalah sama dengan tambah. Kita refresh. Ya, dah. Kita ulangi lagi, kita refresh, kita klik tombol tambah. Nah, dia ngarah ke bawah. Itu dia. Oh, ini karena apa ya? Oh, maaf. Di sini di indeksnya karena saya ngecek di sini. Ya, jika ada saya buat di sini ya. Jika tidak, else. Ini saya pindahkan. Nah, gitu. Ya. Supaya tidak ngedempet dia ke bawah. Saya ulangi lagi, saya refresh. Nah, gitu ya. Tambah indeks 57. Ntar saya lihat dulu ya, 57. Oh, maaf. Ini tanda kutip ya. Oke, saya refresh lagi. Nah, gitu. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Saya back lagi, mahasiswa, saya klik tombol tambah. Nah, form tambah mahasiswa. Jadi dia akan melihat aksi atau parameter yang dikirimkan dari link di sini. Nah, jika misalkan yang dikirimkan dalam page mahasiswa dan aksinya tambah, maka arahkan ke form tambah. Nah, kalau kita klik tombol simpan, nah dia ngarah ke simpan ya. Nah, jadi di tombol simpan ini kita ganti, kita buka ya di form tambah. Nah, gitu ya, kita form tambah. Ini kita ganti nih. Nah, baik. Kita hapus di sini. Yang aksinya adalah mengarah ke page mahasiswa dan aksinya itu adalah simpan. Udah ya. Baik, simpan. Kita back ke index.php di bagian template-nya. Di sini kita buat if lagi di sini. Jika aksi sama dengan simpan, gitu ya. Kita jalankan ke mahasiswa simpan data.php. Nah, gitu. Dah, kita back lagi.
kita buka simpan data.php. Include one-nya kita hapus saja karena udah dipanggil di index.php. Nah, kemudian kita lihat di sini, ketika ada cek data dia mengarah ke index.php. Padahal ini template ya. Nah, kita arahkan ke page mahasiswa. Kita arahkan ke tanda tanya, arahkan ke page mahasiswa. Gitu ya teman-teman. Kemudian sama, ini kita copy saja nih, kita copy bagian sini, kita ganti ini ya, index.php nya kita paste di sini, kita paste juga. Nah, untuk update nya kita paste juga. Gitu ya, kita simpan, kita refresh lagi, kita coba input data misalnya kayak gini aja ya, terserah 1 2 3 4, misalnya tutor lagi, misalnya Padang, terserah datanya apa gitu ya. Simpan tuh, mahasiswa berhasil tersimpan. So ada ini, betul nggak datanya kesimpan. Nah, kita coba cari data nih, 1 2 3 4 5 6 7, kita cari data. Kenapa nih? Nah, karena dia ngarah ke cari data di sini. Nah, kita buka indeks mahasiswanya, kita lihat formnya, aksinya gimana. Nah, bukan ke index.php tapi ke page mahasiswa. Kita refresh lagi, kita refresh, kita cari 1 2 3 4 5 6 7, kita cari tuh, ketemu datanya. Nah, gimana teman-teman, paham sampai sini ya? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, gimana caranya merubah page paggingnya? Ketika klik ini, nah dia ngarah ke halaman 2 di sini. Nah, ini ada tugas teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Ini videonya supaya nggak terlalu lama, ini akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan komentari video saya. Banyak maaf, terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.